Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Sapitri dari kelompok 4 kelas 2B. Pada praktikum kali ini, saya dan teman-teman saya yaitu Yusrul Iza Maulana, Umira Fernika, Windy Rahayu Harsyam akan mempresentasikan tentang formulasi dan uji mutu fisik suppositoria dari ekstrak etanol daun ungu atau Graptophyllum pictumlin. Tujuan penelitian kali ini yaitu penelitian ini bertujuan untuk menentukan mutu fisik sediaan suppositoria dari ekstrak etanol daun ungu dengan basis oleum kakao dan variasi Cera alba. Untuk pendahuluannya yaitu salah satu spesies tumbuhan obat Indonesia adalah daun ungu atau Graptophyllum pictumlin. Daun ungu dapat dikatakan sebagai tumbuhan obat tradisional karena mempunyai khasiat obat dan digunakan sebagai bahan baku obat tradisional. Khasiat dari daun ungu yaitu sebagai wasir atau antiinflamasi, nyeri, panas, pendarahan, dan lain sebagainya. Senyawa kimia yang terkandung dalam daun ungu adalah flavonoid, formifoliol, pektin, klorofil, asam format, saponin, alkaloid, dan tanin. Di mana hasil penelitian farmakologi FKUI dan Puslit, farmasi Depkas bahwa rebusan daun ungu dapat menghilangkan gejala hemoroid karena adanya senyawa alkaloid. Sediaan suppositoria merupakan sediaan yang sangat mudah digunakan terutama bagi orang yang tidak menyukai rasa pahit dari daun ungu. Bagi orang yang mempunyai pencernaan yang sensitif, dengan dibuatnya sediaan suppositoria dapat menghindari iritasi lambung. Untuk metode penelitiannya yaitu formulasi, yaitu ada bahan ekstrak fungsinya aktif, ada Cera alba peningkat titik lebur, alfa tocopherol sebagai antioksidan, dan oleum kakao sebagai basis. Untuk alat tambahannya, pada penelitian ini alat yang digunakan yaitu aluminium foil, batang pengaduk, cawan porselin, evaporator, gelas arloji, gelas kimia, kertas perkamen, kertas saring, klip obat, lumpang dan mortir, pipet tetes, sendok besi, timbangan analitik, dan wadah maserasi. Untuk bahannya yaitu ada Cera alba, ekstrak atau tocopherol, simplicia kering daun ungu, oleum kakao, dan parafin cair. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umira Fernika. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yaitu Zulfa. Berikutnya ada metode penelitian yaitu pengambilan dan pengolahan sampel. Berikutnya yang pertama caranya adalah diambil tanaman daun ungu yang tumbuh di daerah daratan rendah sampai pegunungan dengan ketinggian 1250 meter di atas permukaan laut. Daun ungu yang diambil adalah daun dengan ciri-ciri warna ungu dan sedikit hijau, segar dan tidak cacat. Kedua, disertasi daun ungu terlebih dahulu untuk memilih bahan baku dengan kualitas yang diinginkan. Lalu selanjutnya dilakukan pencucian untuk membersihkan kotoran-kotoran yang menempel pada daun, lalu dikeringkan. Selanjutnya ditimbang daun ungu yang telah dikeringkan sebanyak 500 gram lalu dimasukkan ke dalam wadah. Lalu diekstraksi secara maserasi dengan pelarut etanol 70% sebanyak 3.750 ml dan diaduk sebentar. Lalu ditutup dan disimpan selama 6 hari dan terlindung dari matahari langsung. Lalu disaring hasil maserasi ekstrak yang diperoleh, diuapkan dengan menggunakan evaporator sampai mendapatkan ekstrak kental. Selanjutnya ada metode pembuatan sediaan suppositoria. Yang pertama ada ditimbang sebagian bahan untuk formula 1. Lalu dileburkan setengah bagian basis bersama Cera alba 1,2 gram. Lalu dimasukkan ekstrak kental 4,2 gram, digerus hingga homogen itu C1. Kemudian sisa basis oleum cacao dilebur dengan air panas itu C2. Lalu dicampur bahan C1 dan C2, digerus hingga homogen dan ditambahkan alfa tocopherol 0,008 gram. Lalu selanjutnya dituangkan ke dalam cetakan suppositoria yang sebelumnya telah dioles cairan papaverin lalu diletakkan di rendaman air dingin hingga mengeras. Lalu selanjutnya dilepaskan dari cetakan dan dimasukkan ke dalam wadah yang sesuai dan simpan di tempat dingin dan tertutup. Cara pembuatan
sediaan supositoria ini dengan formula 2 dan 3 di mana membedakan cara alba yang sebagai peningkat titik lebur sediaan. Selanjutnya ada metode penelitian uji keseragaman bobot. Untuk yang pertama ada ditimbang supositoria sebanyak 10 buah, lalu diambil secara acak, lalu tentukan bobot rata-rata. Persyaratannya adalah tidak boleh lebih dari 2 supositoria yang masing-masing bobotnya menyimpang lebih dari 5% dan 10% berdasarkan bobot rata-ratanya. Selanjutnya ada uji suhu lebur. Yang pertama yang dilakukan adalah dirangkai alat yang digunakan sedemikian rupa sesuai dengan prinsip kerja alat uji suhu lebur supositoria, di mana satu supositoria dimasukkan ke dalam wadah khusus, lalu suhu air pada bejana dikontrol pada suhu 37 derajat Celcius dengan cara dimasukkan termometer pembantu untuk mengecek suhu air dalam bejana. Lalu diamati suhu pada saat supositoria mulai melebur dan dicatat sebagai suhu lebur supositoria. Untuk persyaratannya adalah suhu lebur adalah supositoria melebur sempurna pada temperatur tetap yaitu 37 derajat Celcius. Selanjutnya ada metode uji waktu lebur. Yang pertama ada dirangkai alat dengan sedemikian rupa sesuai dengan prinsip kerja uji waktu lebur supositoria, di mana satu supositoria dimasukkan dalam wadah khusus, lalu suhu air pada bejana dikontrol pada suhu 36,5 derajat Celcius dengan cara dimasukkan termometer pembantu untuk mengecek suhu air dalam bejana. Lalu diamati supositoria mulai melebur, dengan itu bersamaan nyalakan stopwatch dan catat waktu yang dibutuhkan supositoria untuk melebur dan didapatkanlah hasil percobaannya. Lalu untuk uji kekerasan cara yang pertama dilakukan adalah timbang terlebih dahulu alat pengujian kekerasan rangkaian alat supositoria, kemudian dimasukkan supositoria pada rangkaian alat, dan ditambahkan beban pada dudukan anak timbangan secara bertahap sehingga batang penekanan akan bergerak dan memberi tekanan pada suhu supositoria yang berada pada batang penekanan. Lalu diamati kekuatan supositoria hingga hancur dan atau rapuh. Lalu ditambahkan beban selama supositoria belum hancur dan beban yang diperlukan dicatat sehingga masing-masing supositoria hancur dan didapatkanlah hasilnya. Selanjutnya untuk penjelasan evaluasi keseragaman bobot akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya Yusril Iza Maulana. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Umira Vernica, yaitu di sini kita akan membahas tentang hasil ya, di mana pada penelitian ini dilakukan pembuatan sediaan serbuk supositoria dari ekstrak daun wungu dengan variasi formula negatif, formula 1, formula 2, formula 3, dan formula positif. Sediaan supositoria dari ekstrak daun wungu yang dibuat kemudian dilakukan penentuan mutu fisik sediaan, di mana meliputi uji keseragaman bobot, uji titik lebur, uji waktu leleh, dan uji kekerasan. Ya, di mana pada slide ini dapat kita lihat di sini terdapat tabel evaluasi keseragaman bobot, ya, di mana supositoria ditimbang satu persatu sebanyak 10 buah, lalu dihitung bobot rata-ratanya, di mana tidak lebih dari 2 supositoria yang masing-masing bobotnya menyimpang dari bobot rata-ratanya, di mana yaitu lebih dari 5% dan di bawah 10%. Jadi seperti itu. Ya, jadi di sini untuk evaluasi keseragaman bobot digunakan sampel sebanyak 10 pil, di mana masing-masing formula di sini ya, di mana masing-masing formula di sini dijumlahkan baru dibagi dengan jumlah data yang ada sehingga didapatkan rata-rata seperti ini untuk setiap formula ya. Jadi seperti ini untuk formula negatif misalnya kita jumlahkan sampel pertama sampai sampel 10, kemudian hasil dari penjumlahan tersebut kita bagi dengan banyaknya data, yaitu banyaknya data itu berapa? Yaitu 10. Berarti
hasil dari penjumlahan sampel 1 sampai sampel 10 untuk formula negatif, kemudian kita bagi dengan 10, seperti itu. Maka didapatkan hasil rata-rata untuk setiap formulanya seperti yang saya kolom ini gitu. Nah, selanjutnya di sini ada tabel penyimpangan persentase keseragaman bobot, di mana supositoria tidak boleh melebihi dari batas atas 5% dan batas bawah 10% pada uji keseragaman bobot. Ya, di mana di sini ketika melebihi batas yang telah ditentukan, maka hasil yang dihasilkan pun kurang baik gitu, kurang maksimal atau tidak optimal gitu. Ya, sehingga disarankan supositoria itu tidak melebihi dari batas atas 5% dan tidak melebihi dari batas bawah 10% untuk uji keseragaman bobotnya gitu. Biar merata gitu kan, makanya dilakukan uji keseragaman bobotnya. Kemudian juga ada tabel evaluasi uji suhu lebur supositoria dari ekstrak daun wungu. Nah, di sini juga dilakukan perhitungan rata-ratanya ya, di mana tapi di sini kita hanya menggunakan 3 replikasi untuk setiap formulanya. Jadi untuk mendapatkan nilai rata-rata ini, di sini misalnya untuk formula negatifnya itu kan ada 3 replikasi, di mana nanti kita jumlahkan dulu replikasi 1, replikasi 2 sampai replikasi 3. Kita jumlahkan baru dibagi 3. Banyaknya data di sini itu 3 karena di sini kita menggunakan 3 replikasi. Sehingga didapatkanlah rata-rata yang tertera pada tabel di sini seperti itu. Nah, di sini juga untuk suhu lebur tadi ya, supositoria itu melebur sempurna pada temperatur tetap yaitu 37 derajat Celcius. Itu berdasarkan data Voigt tahun 1994. Nah, kemudian juga ada tabel evaluasi uji waktu leleh supositoria dari ekstrak daun wungu. Ya, di sini juga dapat kita lihat bahwa ada rata-ratanya juga ya. Caranya sama seperti evaluasi uji suhu lebur tadi ya. Dijumlahkan dulu setiap replikasi untuk setiap formulanya, baru dibagi banyaknya replikasi. Ini juga sama untuk tetapi di sini ya untuk uji waktu leleh ya, di sini persyaratan waktu lebur untuk basis lipofil itu tidak lebih dari 30 menit. Ya, di sini pada pembuatan supositoria di sini kita salah satu formulanya, di sini kita menggunakan basis lipofil. Di mana untuk waktu lebur dari basis lipofil itu sendiri tidak lebih dari 30 menit seperti itu. Nah, kemudian di sini juga ada dibahas tabel mengenai uji kekerasan, evaluasi uji kekerasan supositoria dari ekstrak daun wungu. Di sini juga sama dibahas rata-ratanya untuk mendapatkan nilai rata-rata tersebut juga sama ya. Di mana supositoria yang baik dalam persyaratan waktu hancur itu dengan beban 1,8 sampai 2 kg. Jadi ketika kita melakukan uji kekerasannya, ketika sediaan supositoria kita bebankan dengan suatu benda dengan berat 1,8 sampai 2 kg itu hancur, supositoria itu hancur, maka itu merupakan supositoria yang tergolong ke dalam supositoria atau sediaan yang baik, seperti itu ya. Nah, selanjutnya di sini ada grafik hasil uji kestabilan sediaan supositoria ya. Di sini juga ada evaluasi uji keseragaman bobot supositoria dari ekstrak daun wungu. Di sini ditampilkan dalam bentuk grafik supaya mempermudah pembaca dalam membaca suatu data yang disajikan di dalam jurnal ini seperti itu. Sehingga di sini juga sudah dipermudah dari pihak peneliti ya, dari pihak peneliti sekaligus penulis dalam jurnal ini. Di sini ada uji keseragaman bobot, uji titik leburnya juga dibuat dalam bentuk grafik juga, kemudian ada waktu lebur ya, kemudian ada uji kekerasan juga. Jadi seperti itu. Nah, kemudian kita membahas tentang poin pembahasan. Di mana untuk poin pembahasan di sini untuk poin pembahasan khusus yang akan saya bahas di sini ada 4 poin. Yang pertama itu daun wungu telah digunakan secara tradisional oleh masyarakat sebagai obat wasir. Ya, yang biasa diolah dengan cara direbus lalu diminum, kemudian berdasarkan penelitian sebelumnya, supositoria itu merupakan suatu bentuk sediaan obat padat yang umumnya dimaksudkan untuk dimasukkan ke dalam rektum, vagina, dan jarang digunakan untuk uretra. Ya, jadi daun wungu itu berdasarkan pengalaman secara empiris ya, itu secara tradisional sering digunakan sebagai obat wasir. Nah, itu juga berdasarkan penelitian sebelumnya juga ya. Nah, di sini mungkin supositoria di sini mungkin ada banyak yang belum tahu juga ya, supositoria itu belum dijelaskan. Mungkin sudah dijelaskan di awal oleh teman saya, tapi di sini saya bahas lagi. Di sini supositoria merupakan suatu bentuk sediaan obat padat yang umumnya dimasukkan di dalam rektum, vagina, dan jarang digunakan untuk uretra. Ya, jadi di sini tuh ada dua ya, ada dua cara
cara penggunaan untuk suppositoria yang sering digunakan, yaitu dimasukkan ke dalam rektum ataupun vagina, seperti itu. Mungkin ada juga dimasukkan melalui uretra, tapi jarang dilakukan karena mungkin beresiko juga gitu. Sehingga lebih memudahkan untuk digunakan di rektum ataupun vagina, seperti itu. Nah, poin keduanya, di mana sediaan suppositoria ini dirancang dengan zat aktif dari hasil ekstrak daun wungu dengan konsentrasi yang sama, yaitu 10,5% dengan basis oleum kakao serta sera alba sebagai untuk menaikkan titik lebur dan menurunkan titik lebur oleum kakao dalam formula ini buat variasi konsentrasi dari sera alba di mana 0% pada formula negatif, 3% pada formula 1, 4% untuk formula kedua, dan 4% pada formula ketiga, dan dengan menggunakan perbandingan positif yaitu suppositoria boraginol N konsentrasi sera alba sebagai peningkat titik lebur yang dianjurkan dari literatur adalah 3-5%. Namun dianjurkan penggunaan sera alba yaitu 4%. Nah, jadi di sini pada penelitian ini kita menggunakan kontrol negatifnya sebagai bukan kontrol negatif juga sih, sebagai perbandingan positifnya, sebagai perbandingan positifnya yaitu suppositoria boraginol ya. Kemudian poin selanjutnya yaitu penggunaan formulasi sediaan suppositoria dengan basis minyak lemak yaitu oleum kakao, di mana basis ini aman digunakan dan tidak mengiritasi lambung. Tocopherol digunakan dalam formula ini untuk mencegah terjadinya oksidasi yang dapat menimbulkan ketengikan pada formula. Nah, jadi di sini pada penelitian ini ya, pada percobaan di sini untuk melakukan uji preformulasi di sini benar-benar dilakukan uji preformulasi yang memang betul-betul maksimal ya, dimana untuk masing-masing bahannya itu digunakan sesuai dengan kebutuhan dan digunakan sesuai dengan fungsinya masing-masing, seperti itu. Nah, pada pengujian keseragaman bobot yang dilakukan pada sediaan suppositoria, maka dapat dilihat dari tabel 1, di mana sediaan suppositoria pada formula negatif memiliki bobot rata-rata itu sebesar 2,358, pada formula pertama itu memiliki bobot rata-rata 2,361, pada formula kedua 2,384, pada formula ketiga 2,398, dan pada formula positif yang menggunakan suppositoria boraginol N memiliki bobot rata-rata sebesar 2,06, di mana semua suppositoria memenuhi persyaratan penyimpangan dalam 5% dan 10%. Jadi untuk persyaratan untuk penyimpangan bobot rata-rata ya dari setiap formula dalam penelitian ini semuanya memenuhi syarat. Jadi seperti itu. Jadi semuanya memenuhi persyaratan sediaan suppositoria yang optimum lah untuk uji penyimpangan bobot rata-ratanya, seperti itu. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Nanti poin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya berikutnya. Demikian, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Rahayu Harsyam. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu Yusril Iza Maulana. Poin yang akan saya jelaskan yaitu lanjutan dari pembahasan. Yang pertama, pada penguji suhu lebur suppositoria dari ekstrak daun wungu dapat dilihat pada tabel ketiga, pada sediaan suppositoria, formula negatif menunjukkan titik lebur 34 derajat Celcius, kemudian pada formula 1 menunjukkan suhu lebur 35,33 derajat Celcius, pada formula 2 menunjukkan suhu lebur 36,5 derajat Celcius, pada formula 3 menunjukkan suhu lebur 37,53 derajat Celcius, kemudian pada formula positif menunjukkan suhu lebur 36,7 derajat Celcius, di mana menunjukkan bahwa variasi konsentrasi cera alba mempengaruhi suhu lebur sediaan suppositoria. Semakin tinggi konsentrasi cera alba, suhu lebur semakin meningkat dan dapat meningkatkan suhu lebur suppositoria dalam basis oleum kakao. Kemudian, penambahan cera alba dapat memperbaiki sifat polimorf oleum kakao agar sediaan suppositoria stabil secara fisik. Persyaratan suhu lebur suppositoria melebur sempurna pada temperatur tetap 37 derajat Celcius yang mendekati pada persyaratan yaitu formula 2 dan formula positif. Kemudian pada penguji waktu lebur
suppositoria dari ekstrak daun ungu dapat dilihat pada tabel 4. Pada sediaan suppositoria, formula negatif menunjukkan waktu leleh 6:37, 6:37, kemudian pada formula 2, 7:01, kemudian pada formula 2, waktu lelehnya adalah 8:36, kemudian pada formula 3, waktu lelehnya 8:37, dan pada formula positif menunjukkan waktu lelehnya 8:36. Kemudian, pengujian waktu leleh sediaan suppositoria pada suhu 37 derajat Celcius menunjukkan semakin tinggi konsentrasi cairan alba, maka semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk melebur. Hal ini dikarenakan perbandingan cairan alba di dalam oleum kakao semakin meningkat. Selanjutnya, cairan alba memiliki suhu lebih tinggi dibandingkan oleum kakao, sehingga dengan bertambahnya konsentrasi cairan alba, dibutuhkan waktu yang lebih lama untuk melebur. Semua formula yang diujikan melebur kurang dari 30 menit, dan hal ini memenuhi persyaratan waktu lebur untuk basis lipofil, yaitu tidak lebih dari 30 menit. Selanjutnya, pada pengujian kekerasan suppositoria dari ekstrak daun ungu dapat dilihat pada tabel 4 pada sediaan suppositoria pada formula negatif menunjukkan beban yang dibutuhkan yaitu sebesar 1,36 kg, pada formula 1 menunjukkan beban sebesar 1,43 kg, kemudian pada formula 2 menunjukkan beban sebesar 1,53 kg, pada formula 3 menunjukkan beban sebesar 1,6 kg, dan pada formula positif menunjukkan beban sebesar 1,56 kg. Kemudian dari hasil pengujian kekerasan didapatkan bahwa semakin naik konsentrasi cairan alba, maka beban yang dibutuhkan untuk sediaan suppositoria makin bertambah, dan pada uji kekerasan ini tidak memenuhi syarat di mana hasil yang baik adalah 1,82 kg. 1,8 sampai 2 kg. Kemudian hasil analisis statistik atau ANOVA satu arah menampakkan adanya perbedaan bermakna atau signifikan antara suhu lebur dan waktu lebur suppositoria pada penambahan cairan alba 0%, 3%, 4%, dan 5%. Pada tingkat kepercayaan 95%, artinya terdapat hubungan antara ketiga faktor, yaitu semakin tinggi kadar cairan alba, semakin tinggi pula suhu lebur dan waktu lebur suppositoria. Kemudian, hasil optimal diperoleh dari formula 2, di mana hasil ini mendekati dengan suhu lebur dan waktu lebur kontrol positif yang hasil fisiknya mendekati persyaratan farmasetika, dan pada uji keseragaman bobot memenuhi persyaratan karena tidak ada satu suppositoria yang menyimpang dari 5% dan 10%. Namun, pada uji kekerasan tidak adanya perbedaan bermakna atau non-signifikan. Baiklah, dapat disimpulkan dari praktikum kali ini, yaitu dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hasil optimum yang mendekati persyaratan farmasetik dan kontrol positif adalah formula 2 dengan konsentrasi cairan alba 4%, memiliki rata-rata keseragaman bobot 2,384 suhu lebur, 36,50 derajat Celcius. 36,5 derajat Celcius dan waktu leleh 8:36. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.